dan Gelora adalah partai baru, tentu kami tetap akan mendukung salah satu dari calon presiden yang tercipta oleh koalisi partai politik, dan tentu Partai Gelora adalah partai yang bisa ikut mendukung dari calon presiden itu. Ini wajah-wajah yang sedang penuh tekanan untuk menyiapkan berkas pencalekan. Itu betul. Ya memang begitu keadaan sekarang ini. Halo sahabat Gelora. Gelora TV kini punya program baru yang insya Allah akan hadir setiap pekan. Nama acaranya Petamaya. Bekerja sama dengan Cakra Data, Gelora akan merekam dan mendengar apa yang sedang riuh di dunia maya. Petamaya juga akan menyorot peta topik, isu, pelaku, sentimen, dan relasinya serta mengkonfirmasinya dengan dunia nyata serta mendengarkan para narasumber yang terpercaya. Ikuti terus program Petamaya. Jangan lupa subscribe, berikan like dan komen, serta bagikan kanal Gelora TV ya. Ihsan kan maju sebagai calon anggota legislatif. Insya Allah. Nah itu gimana ngelihat kondisi perpolitikan Indonesia? Dari pertemuan dengan masyarakat sih banyak anak muda yang cenderung pesimis dan bahkan mungkin tidak peduli ya gitu. Maksudnya impact politik ini yang secara real dan langsung dan jangka panjang anak muda itu apa gitu. Dan mungkin banyak yang merasa isu-isu yang dibawa oleh parpol itu belum mewakili isu-isu yang dianggap prioritas oleh anak muda, misalnya isu lingkungan, isu pendidikan, juga lapangan kerja untuk anak-anak generasi muda yang baru lulus gitu. Artinya ini kan pekerja-pekerja baru yang akan masuk ke dunia kerja setelah lulus dari kuliah, dunia pendidikan, dan itu masih belum banyak disuarakan oleh para parpol dan capres mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora dimanapun berada, jumpa lagi di acara Petamaya, Warganet Punya Suara. Kali ini di episode ketiga, kita akan menyoroti masih tentang pemilu dan Pilpres 2024. Kita akan mengambil tema menyongsong pemilu 2024. Apakah warganet pesimis atau optimis? Nah, kita akan kehadiran sekali lagi, nanti kita kupas ya, dengan Kang Dadan, Head of Cakra Data, sebuah lembaga riset digital yang sudah episode ketiga ini menemani kita. Kita akan review sedikit tentang apa yang terjadi belakangan di dunia politik. Jadi tentang optimisme dan pesimisme ini memang erat kaitannya dengan apa yang terjadi di percakapan atau perbincangan atau polemik bahkan di tingkat elit. Jadi pertama misalnya kita tahu bahwa sempat ramai apakah kita akan ada Pilpres di 2024 atau kita akan melanjutkan presiden 3 periode. Kemudian yang kedua, muncul juga kekhawatiran apakah kita jadi melaksanakan pemilu atau tidak. Terkait COVID, kemudian terkait juga ketersediaan anggaran negara untuk menjalankan pemilu tersebut. Kemudian muncul lagi tentang tuntutan untuk presidensial threshold 0%. Muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk mendorong terjadinya equal competition, di mana siapapun boleh mendorong atau mencapreskan di Pilpres 2024. Kemudian yang hangat, dan ini sudah kita juga bahas di Petamaya edisi perdana, adalah tentang proporsional terbuka atau tertutup, yang kemudian Mahkamah Konstitusi memenangkan yang terbuka, memutuskan pemilu 2024 secara terbuka. Kemudian adalah bermunculannya baca pres. Nah, ini juga menimbulkan keriuhan ya di jagat maya, dan peristiwa-peristiwa ini mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengupas bagaimana warganet menanggapi ini semuanya. Apakah memandang 2024 ini sebagai sebuah peristiwa politik 5 tahunan yang menggairahkan, atau justru pesimis karena tidak melihat ada sesuatu yang bisa membawa perubahan. Nah, sekali lagi kita sudah kehadiran Kang Dadan. Selamat datang kembali Kang Dadan. Halo Mas Hendy. Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Mas Hendy. Kita
kehadiran beliau ini narasumber tetap di acara kerjasama Gelora Partai Gelora Indonesia dengan Cakradata. Beliau adalah Head of Cakradata, sebuah lembaga riset digital yang akan membawa ke hadapan kita temuan-temuan di dunia maya dan membandingkannya apakah ini terjadi juga secara realitas nyata. Ya, kami persilakan, Kang Dadan. Baik, terima kasih Mas Hendy. Senang sekali kita akan membahas ya terkait dengan topik yang justru kita akan lebih kepada konteks hajatan besarnya ya, lebih ke pemilu 2024. Dan dalam konteks di sini kita dari Cakradata setelah menganalisis dari berbagai macam sumber di pemberitaan baik media digital maupun juga media sosial terkait dengan bagaimana sebenarnya tren percakapan warganet ini dalam menyambut pemilu yang kurang lebih mungkin 7 bulan lagi ya Mas Hendy akan dilaksanakan ya. Sejujurnya penasaran dengan kondisi karena kita mungkin memandang sebagai partai politik ya, kita memandang bahwa yang semangat jangan-jangan partai politik aja. Nah, itu kita lihat juga ya dalam semangat jangan-jangan bacalek aja gitu ya. Yang betul sekali Mas Hendy. Hari-hari ini sedang menyiapkan menuntaskan pemberkasan sebagai bacalek. Padahal suksesor utama adalah para voters ya, para konstituen dan masyarakat. Baik, topik saat ini kita menarik Mas Hendy, kita akan membahas tentang bagaimana melihat dari tren percakapan warganet baik itu nanti yang optimis maupun juga yang pesimis dan tren percakapan tentang pemilunya itu sendiri. Nah, pertama mungkin di slide perdana ini kita coba akan melihat Mas Hendy tentang tren timeline kelompok warganet dulu nih yang cenderung tendensi sentimen itu lebih kepada arah pesimis Mas Hendy. Jadi kalau kita lihat mungkin dari grafiknya terlebih dahulu Mas Hendy, kita bisa lihat grafik dari sejak 1 Januari sampai dengan 26 Juni ini memang proses kenaikan itu bahkan hanya mulai ramai itu di tanggal 21 April dan puncaknya itu ada 4 Juni. Kalau kita lihat di sini Mas Hendy, total percakapan yang ada pada peak time ataupun peak momennya ini dari periode 21 April hingga 13 Juni itu memang sebanyak 32.949. Nah, kita lihat Mas Hendy bahwasannya perbincangan pemilu berarti dapat dikatakan sudah mulai ramai ini kurang lebih sejak bulan April Mas Hendy. Sejak Januari berarti percakapannya ya ramai tapi tidak begitu banyak lah mungkin percakapannya. Geliat dan juga gairah perbincangan percakapan warganet itu masih belum begitu besar. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa di momen tanggal 21 April sampai 13 Juni ini ada peak moment dan juga puncak percakapan yang begitu menarik. Kurang lebih kita ada beberapa temuan Mas Hendy yang kita dapatkan dari tim analis Cakradata. Yang pertama itu di periode 21 hingga 30 April, ini sebetulnya dipengaruhi oleh pencapresan Pak Ganjar Pranowo oleh PDIP yang memang momentum saat itu mulai meningkatkan perbincangan kalangan warganet karena memang saat itu kan baru ada satu baca pres yang dicalonkan ya pada 2022 yakni Anies Baswedan dan lalu disusul dengan Ganjar Pranowo serta Prabowo Subianto yang walaupun mungkin belum ofisial secara resminya menentukan ataupun mencapreskan dirinya seperti itu. Nah, ini momentum ini sebetulnya dinilai sebagai satu kebaharuan ya ataupun juga peningkatan percakapan terhadap hal ini. Namun juga di sini muncul ketakutan dari kubu koalisi perubahan yang merasa akan terjadi penjegalan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini dua kutub yang berbeda. Ada dua kutub yang berbeda dan salah satu faktornya nanti kita akan ulas juga nih di slide selanjutnya. Nah, ini lalu yang periode yang kedua, di periode 1 Mei hingga 13 Juni sebetulnya adalah terkait dengan jelang putusan sidang MK. Ini baru menjelang sidang putusan MK yang kita sama-sama tahu Mas Hendy banyak gejolak, bahkan ada yang bilang bahwa ini akhirnya tertutup, pemilu ditunda dan sebagainya. Jadi tren perbincangan warganet lebih ke arah banyak drama pesimis sebelum penetapan ya. Betul. Makanya kalau kita di topik pertama dulu mengulas, warganet emosinya cenderung surprise, kaget ketika terbuka seperti itu. Nah, kita lihat Mas Hendy selanjutnya berkaitan dengan topik percakapannya apa saja sih yang warganet kenapa mereka cenderung pesimis gitu ya menyambut pemilu tahun 2024 kalau kita lihat dari tren periode 1 Januari hingga 3 Juli ini. Yang pertama ada 36% ini memang terkait dengan wacana penundaan pemilu yang digaungkan. Ini mungkin kita sudah mendengar sejak awal tahun kemarin ya wacana ini mulai bahkan mungkin sewaktu COVID sedang lagi betul sekali Mas Hendy. Karena salah satu yang bisa menjadi faktor adalah kondisi luar biasa ya ataupun juga extraordinary moment seperti itu. Lalu yang kedua ini juga dipengaruhi oleh pernyataan dari elit juga politik Pak SBY yang memprediksi akan chaos politik nih kalau misalkan pemilu pada akhirnya dilaksanakan secara tertutup.
Ini mungkin menjelang tadi momen ketika penetapan proporsional terbuka ataupun tertutup. Lalu di sini yang ketiga, ini menarik juga, sebesar 20% ketidakpercayaan warganet terhadap Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral. Ini mungkin yang kita sama-sama ketahui, hashtag cawe-cawe. Ini juga menjadi sebuah bentuk pesimisme karena mereka berharap bahwasanya sebetulnya Presiden menjadi sosok yang cukup independen ataupun juga bisa merangkul ya semua kalangan serta tidak terlalu mempublikasikan gitu loh terhadap berbagai macam kepentingan politiknya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari pesimismenya. Lalu yang keempat kita lihat juga di sini ada simpatisan dari Anies Baswedan sebetulnya yang merasa khawatir dengan isu penjagalan Anies di Pilpres 2024. Saya kira ada beberapa faktornya juga yang memang mendorong ya terhadap percakapan hal ini, tapi memang dilatar belakangi bentuk pesimisme ini dari kalangan simpatisan ataupun relawannya Anies Baswedan. Kubunya seperti itu. Anies Baswedan ya. Dari kubunya Anies Baswedan. Kalau ini agak unik ketidakpercayaan warganet terhadap Presiden Jokowi ini bisa jadi internal ya. Betul sekali. Internal PDIP maksudnya gitu ya. Iya, betul sekali Pak Sandy. Dan yang terakhir kita melihat warganet meragukan dengan potensi 3 baca pres yang ada karena ini berkaitan dengan percaturan ini nih. Apakah memang pada jadi 2 kubu saja? 2 paslon ataukah memang jadi 3 ataukah bahkan 4 ini seperti rasanya wajar muncul ya karena memang secara resmi kan belum ya capres ini ya. Sehingga masyarakat belum juga bisa menangkap atau mencerna tentang visinya. Baru pada figur ya, dan ini lebih didorong oleh emotional intention lah, kurang lebih begitu. Karena nanti penetapan juga masih kalau tidak salah September. Di bulan September betul, untuk pendaftaran itu Mas Edi. Baik, nah ini kurang lebih Mas Edi potret tangkapan topik ya berkaitan dengan percakapan dari pesimis kelompok yang pesimis. Nah kita akan lihat bagaimana selanjutnya untuk yang optimisnya nih, kalangan warganet yang optimis menyambut pemilu 2020. Masyarakat dengan kebosanannya, dengan optimisme dan pesimismenya itu rutin. Jadi hak untuk bosan atau pesimis atau antusias atau optimis itu biarlah menjadi hak rakyat. Dalam negara demokrasi, dinamika ini harus dipertahankan karena itu nanti yang menjadi sebab kita punya harapan baru. Kita mencari sesuatu yang lebih baik. Tetapi nggak boleh bosannya kepada negara, kepada apa yang kita sudah punya, kepada tanah air kita, kepada bangsa kita. Paling yang kita bosan ini adalah, atau pesimis itu kepada pemimpin, kepada politisi. Nah, itulah sebabnya dalam demokrasi, konstitusinya nggak berubah, konsep dasar negaranya nggak berubah, ya, atau bangsanya nggak berubah, institusi negaranya nggak gampang diubah, tapi politisinya, pemimpinnya itu diubah secara rutin. Karena memang ini yang mendatangkan optimisme atau pesimisme pada saat yang bersamaan. Maka setiap negara demokrasi selalu menjadwalkan pergantian pemimpin. Dalam hal ini kalau kita di eksekutif dan legislatif kita, kita ganti dia setiap 5 tahun gitu. Dan dalam setiap 5 tahun itulah datang orang-orang baru, datang harapan baru, datang pemikiran baru, datang ide dan gagasan baru gitu. Nah, Partai Gelora lahir dalam suasana seperti itu gitu. Ketika orang mulai pesimis dengan partai politik, ya, dengan para pemimpin, ketika orang kecewa dengan lagak dan lagunya para pemimpin, ketika politisi makin membosankan, anggota dewannya nggak berfungsi, Senayan bungkam, ya, para pemimpin dituduh korupsi, partai politik menjadi institusi yang tidak lebih merupakan institusi yang melakukan trading kekuasaan, tempat dagang sapi istilahnya. Partai Gelora lahir dengan mengatakan, kami bawa gagasan baru, kami bawa ide baru, dan kami bawa mimpi baru, serta pemimpin baru bagi bangsa ini. Dan karena itulah kami yakin bahwa dengan lahirnya Gelora, lahirlah sebuah arah baru dan harapan baru. Begitu cara melihatnya, dan begitulah kami menangkap dinamika baru dari masyarakat kita. Untuk memudahkanmu mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia, kamu bisa menampilkan QR Code unikmu yang nanti bisa tinggal dipindai.
Mau tahu caranya? Gampang. Nah, gampang kan? QR Code ini memudahkanmu untuk mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia. QR Code ini juga bisa dicetak di flyer, poster, ataupun stiker. Bisa juga kamu unggah di sosial media, profile picture WhatsApp, atau digital asset lainnya. Yuk, gabung bersama Partai Gelora Indonesia dan ajak teman dan rekanmu bergabung bersama. Apakah menurutmu pemilu ada pengaruhnya bagi masyarakat? Ada, pasti. Ya itu apa kayak ya apa itu pesta rakyat lah gitu. Pesta rakyat. Iya. Apakah kamu kenal sama bacalek yang akan dipilih pada pemilu tahun 2024? Cuma tahu beberapa nama aja. Kalau kenal sih enggak cuma tahu nama-namanya aja. Tahu nama-namanya, oke. Ada berapa partai politik yang akan ikut pemilu di 2024? Ini sekitar 20-an kayaknya atau lebih. Ya nggak tahu partai-partai besar doang. Partai besar. Iya. Oke. Kalau alasan kamu dalam memilih partai atau mencoblos partai itu apa? Supaya suara saya itu terwakilkan oleh Ya untuk menentukan pemilih orang nomor 1 yang tepat gitu di Indonesia. Gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Ya, Pak ya. sama. Nah, kita akan lihat bagaimana selanjutnya untuk yang optimisnya nih, kalangan warganet yang optimis menyambut pemilu 2024. Tampak terjadi beberapa betul, kali ya pada beberapa Mei kali dan Juni. lonjakan. Tapi kalau kita perhatikan, Mas Hendy, sebetulnya trennya itu sejak Januari sampai Aprilnya hampir sama, Mas Hendy. Jadi gairah perbincangan warganet tentang pemilu justru masih belum besar ya. Walaupun saat itu kan harusnya sudah memasuki Februari 2023 ini tuh menjadi hamin 1 tahun ya. Biasanya harusnya memang gejolak ataupun gairah warganet untuk memperbincangkan pemilu seharusnya udah panas. Tapi ibaratin kalau mesin ini telat panas nih, Mas Hendy. Kita tahu bahwa MK itu perlu kurang lebih 6 bulan ya. Hampir 6 bulan, sebelum ada keputusan terbuka dan tertutup ya. Dan sampai itu diputuskan memang sedang slow ya, masyarakat sedang slow. Nah, jadi kita lihat sebetulnya tren kenaikannya sejak bulan April bahkan Mei di sini kita lihat, Mas Hendy, dan harapannya sebetulnya ini tentu bisa naik terus perbincangan ini supaya menaikkan juga tingkat partisipasi ataupun juga gairah warganet juga terhadap kontestasi demokrasi yang akan kita laksanakan tahun depan ini. Nah, kalau kita lihat dari temuan kami di Cakra Data, memang ada peak time ataupun peak momennya itu di 15 Juni hingga 3 Juli, Mas Hendy. Sebanyak 13.557 total percakapan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa di sini menjadi peak moment ataupun juga puncak ya percakapan terhadap kalangan warganet yang optimis. Di antaranya pertama di periode 16 sampai 25 Juni, kita lihat di sini ada euforia kebahagiaan warganet yang terpantau aktif terkait dengan hasil putusan sidang MK. Nah, ini yang pertama terkait dengan euforia positif. Kita review yang Petamaya episode pertama. Kalau nggak salah, emosi yang tertinggi adalah surprise dan joy. Surprise dan joy. Betul sekali. Jadi mereka kaget. Itu ada hubungannya dengan ini kira-kira ya? Ada, Mas Hendy. Jadi mereka pertama surprise karena kaget tadi tidak memprediksikan bahwa ini akan terbuka pada akhirnya karena banyaknya spekulasi yang dilontarkan para elit. Namun mereka juga joy. Agak pesimis bahwa ini akan terbuka. Betul sekali. Namun mereka joy juga selain surprise, tapi mereka joy karena menyambut bahagia juga kayak gitu. Nah, lalu yang di periode keduanya juga di 28 Juni sampai 3 Juli kita lihat bahwa warganet juga aktif membicarakan terkait beberapa nama yang dianggap pantas menjadi bacawa pres untuk ketiga kandidat baca pres. Jadi giroh ataupun juga gairah ya untuk bisa memperbincangkan terkait dengan percaturan capres-cawapres juga sudah mulai ada sebetulnya. Dan saya kira ini menjadi sinyal yang positif juga. Ini kayak gitu. Soal bacawa pres ini, teman-teman, kita akan tunggu akan ada peak berikutnya. Ini sesuatu yang menarik untuk ditunggu ya. Mudah-mudahan ini meningkatkan optimisme ya. Bukan sebaliknya gitu ya. Bukan sebaliknya. Walaupun sekarang masih sangat cair sekali ya, Mas Hendy ya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya berkaitan dengan topik-topiknya, apa saja nih percakapan kelompok warganet yang optimis menyambut pemilu 2024.
Yang pertama memang datang ya dari semangat dukungan nih para simpatisan untuk tiga-tiganya tiga kandidat baca pres betul untuk kemenangan di Pilpres 2024 ini sebesar 41% bahwa ya harapannya sebetulnya semangat dukungan terhadap hal ini juga terus makin meningkat ya dan bahkan mungkin ya kita sama-sama tahu pemilu 2024 kan bukan hanya tentang Pilpres ya tapi ada pileg juga di sana yang akan serentak. Jadi justru di sini kita pengen bahas agak khusus tuh. Betul sekali Pak Sandy. Jadi sebetulnya ini jangan sampai tingkat partisipasi Pilpres ini meningkat, tapi mohon maaf yang pileg justru orang cenderung adem ayem dan karena saya nggak kenal dan lain-lain gitu loh. Nah ini kita menjadi bahan untuk kita coba analisis lebih lanjut nampaknya Mas Sandy. Lalu yang kedua di sini soliditas relawan Jokowi juga percayakan Ganjar penerus Presiden Jokowi ini saya kira beberapa momen yang dicoba digalang oleh tim relawan Jokowi juga sangat masif saat ini. Lalu juga yang ketiga ini hasil putusan MK nyatakan dilaksanakan sistem pemilu terbuka. Ini yang tadi kita sempat ulas bahwa keputusan ini sebetulnya meningkatkan gairah dan tingkat percakapan warganet juga tentang perbincangan pemilu. Bahwa setidaknya ya tahapan pemilu tetap jalan, tapi aturannya juga sudah ditetapkan kayak gitu. Lalu yang keempat ini menarik bahwa Gen Z dan milenial juga percayakan KPU terhadap pemilu yang akan tetap berjalan lancar. Jadi kita sama-sama tahu Mas Hendy hampir 53,4% itu pemilih di tahun 2024 itu adalah kalangan pemilih muda, milenial dan juga Gen Z. Jadi sebetulnya kehadiran mereka nanti akan sangat-sangat berpengaruh sebagai para dominansi partisipan ya di pemilu 2024 mendatang. Dan yang terakhir ini tentu dari sudut pandang di warganet ya menyoroti terhadap penyelenggara, KPU bahwa sarankan tidak percayakan berita palsu. Ini saya kira menjadi persoalan yang muncul sejak beberapa pemilu ke belakang juga Mas Hendy tentang hoax, disinformasi dan sebagainya. Saya kira ini perlu menjadi catatan. Oke, kita akan lihat Mas Hendy selanjutnya terkait dengan beberapa unggahan-unggahan warganet lah terpopuler. Jadi saya kira kita bisa melihat di sini dari pertama respon positif warganet dengan hasil putusan MK. Jadi kita lihat juga di kanal Twitter, di sini ada banyak sebetulnya luapan-luapan emosi surprise dan bahagia sebetulnya dari para warganet terhadap hal tersebut. Lalu kita lihat juga di sini unggahan optimisme Anies Mata juga untuk kemenangan Partai Gelora. Kita lihat juga di ini wajah-wajah yang sedang penuh tekanan untuk menyiapkan berkas pencalekan. Itu ya memang begitu keadaan sekarang ini. Di tanggal 12 Mei nampaknya jadi masih beberapa bulan yang lalu ini juga kita lihat. Terus selanjutnya kita lihat juga unggahan warganet terpopulernya yang pertama dilihat juga dukungan positif KPU untuk kelancaran pemilu ya. Ini kita lihat juga bahwa KPU sebagai penyelenggara juga tentunya juga harus bisa memperhatikan juga nih para aspirasi-aspirasi, suara-suara warganet juga yang memang mendorong bahwa pemilu ke depan bisa dilaksanakan secara lancar seperti itu. Lalu di sini kita lihat ada dari warganet juga masih di kanal Twitter, kita lihat ucapan positif simpatisan Ganjar juga. Ini dukungan-dukungan bagi para baca pres sudah mulai muncul di berbagai macam kanal, Mas Hendy. Yang 41% tadi ya. Betul yang sekali. Dukungan terhadap 3 baca pres. Betul sekali, Mas Hendy. Selanjutnya kita lihat, nah ini ada warganet pesimis dengan baca pres saat ini. Jadi ini mungkin lebih kepada pesimis dalam hal ini kita lihat ya, ini dalam salah satu akun Twitternya @kurniawan_today. Ini kita kalau misalkan bisa dalami lebih lanjut bahwa sebetulnya yang jadi kritiknya itu bahwa kandidat baca pres sebetulnya sudah mengkerucut ke 3, tapi mungkin ada kritik juga yang perlu saya kira menjadi positif ya, bahwa politik gagasan, lalu juga para baca pres ini diharapkan tidak hanya mengedepankan aspek popularitas semata gitu loh dengan bantuan sosial media dan perangkatnya, namun harapannya juga bisa mengedepankan aspek substansi narasi dari sudut pandang positif ini sebetulnya adalah curiosity atau rasa ingin tahu tentang apa isi kepala baca pres dalam hal ini Prabowo. Betul. Nah ini jadi mungkin bisa jadi catatan untuk para baca pres yang lainnya juga tentunya Mas Hendy. Selanjutnya yang terakhir kita lihat ketidakpercayaan warganet terhadap pemilu 2024. Jadi ini kekhawatiran terhadap penyelenggara ya. Penyelenggara dan pengawas pemilu. Betul. Jadi saya kira menjadi catatan bahwa bagi para penyelenggara, KPU, Bawaslu juga untuk terus meyakinkan para halayak publik, para masyarakat di Indonesia bahwa memang ya penyelenggaraan nanti akan berlangsung secara aman dan juga jurdil tentunya. Baik. Itu Mas Hendy terkait dengan temuan-temuan kita di Cakra Data berkaitan dengan topik penyelenggaraan pemilu saat ini. Apakah menurutmu pemilu ada pengaruhnya bagi masyarakat? Ya, ada lah Bang. Apa kamu kenal sama bacalek yang akan kamu pilih nanti? Ada beberapa sih yang saya kenal. Kalau partai politik yang ikut dalam pemilu, abang tahu nggak ada berapa? Mungkin 18.
Satu lagi Bang, alasan kamu memilih partai politik atau mencoblos itu apa sih? Satu suara kita berharga untuk Indonesia ke depan. Ya, pertama-tama memang milih satu orang yang akan menjadi sentra dari kekuasaan, sebab dalam tradisi kita, presidensialisme ini, presiden itu berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara itu artinya kepala dari seluruh cabang-cabang kekuasaan yang ada. Jadi sebenarnya sebagai kepala negara, presiden itu juga ada kekuasaan di kamar legislatif, di kamar yudikatif, apalagi di kamar eksekutif. Itu yang dia sebut sebagai kepala negara. Tetapi presiden juga adalah kepala pemerintahan, yang dia membentuk kabinet, dan dia yang memimpin kabinet itu, yang punya pengaruh temporal kepada jabatan-jabatan lain yang ada di bawahnya. Makanya selalu memilih presiden itu karena dianggap punya efek yang lebih besar dan lebih luas pada kehidupan kita, selalu lebih menarik. Sementara milih partai, milih anggota dewan, legislatif, apalagi legislatif daerah dan sebagainya, kadang-kadang karena orangnya banyak gitu ya, dan kadang-kadang juga orangnya nggak pernah ketahuan lagi bicaranya apa dan sebagainya, akhirnya bosan mendingan kita nyandarkan diri kepada presiden aja atau pemilihan presiden aja. Nah, itulah yang realitasnya. Makanya tentu Gelora karena mengikuti ketentuan pemilu yang ada sekarang, di mana pemilihan presiden memakai threshold presiden 20%, dan Gelora adalah partai baru, tentu kami tetap akan mendukung salah satu dari calon presiden yang tercipta oleh koalisi partai politik, dan tentu Partai Gelora adalah partai yang bisa ikut mendukung dari calon presiden itu, karena belum bisa mengusung sendiri. Di masa yang akan datang, tentu kami memperjuangkan supaya threshold-nya tidak ada, supaya pemimpin Partai Gelora dan tokoh-tokoh Partai Gelora yang melalui mekanisme supaya dia menjadi pemimpin bangsa ini, tentu itu yang akan didukung. Tapi sekarang memang harus ikut yang lain, dan jeleknya karena partai politik juga tidak terlalu concern dengan memilih atau menciptakan dan mencetak pemimpinnya sendiri, akhirnya banyak pemimpin itu berasal dari mana-mana yang tidak dikader dalam partai politik. Seharusnya itu memang tidak baik dalam tradisi berdemokrasi, sebab dalam tradisi berdemokrasi, partai politik adalah tulang punggung dari lahirnya pemimpin-pemimpin dalam bangsa itu. Mereka-mereka yang sejak awal terbiasa untuk memikirkan nasib dan masa depan bangsanya, serta bagaimana jawaban atau solusi dari pertanyaan-pertanyaan besar yang tumbuh dalam negaranya. Saya kira begitu Partai Gelora melihat dinamika ini. Menarik banget ini tema yang kita bahas kali ini. Dan sebagai partai baru, Partai Gelora Indonesia yang membawa gagasan baru, membawa semangat baru, tentu ingin semangat atau optimisme yang tumbuh di tengah masyarakat, yang ini bisa mendorong tingkat partisipasi yang tinggi bagi demokrasi Indonesia pada pemilu 2024. Betul. Gitu ya. Nah, kita juga ada kekhawatiran. Sebaliknya kita khawatir munculnya pesimisme yang didorong oleh peristiwa-peristiwa pada peristiwa-peristiwa maupun opini maupun konflik antar elit di tingkat nasional, justru dapat menurunkan tingkat partisipasi karena pesimisme yang muncul. Tentu kita nggak pengen ini terjadi. Sebagai partai baru yang optimis ya, yang kita percaya bahwa gagasan yang diperjuangkan oleh Partai Gelora adalah sesuatu yang baik bagi negara ini, bagi bangsa dan bagi rakyat. Kita khawatir itu terjadi. Dan mungkin sebagai penutup kita ingin tanya nih ke Kang Dadan ya. Siap. Kan Kang Dadan juga punya pengalaman panjang juga di survei dan di lembaga riset. Kita pengen tahu mungkin suggestion bagi bagi partai politik, bagi baca pres, bagi masyarakat
yang kita khawatirkan, yang Partai Gelora setidaknya Partai Gelora khawatirkan mendorong pesimisme, dan pesimisme ini kemudian mendorong terjadinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik. Mungkin ada saran. Baik, Mas Hendy. Kalau dari temuan kita, memang yang kita dapatkan dari Cakra Data analisis berkaitan dengan topik ini, memang ada beberapa suggestion saya kira yang menarik untuk menjadi catatan bagi para stakeholder politik yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Saya kira kalau kita bicara tentang stakeholder, tentu ada banyak sekali elemen yang akan berpartisipasi di sana, tidak hanya masyarakat sebagai sebagai pemilih ya, voters nanti, namun juga ada partai politik, lalu juga nanti ada para kandidat-kandidat caleg karena terbuka, lalu juga di situ ada para penyelenggara pemilu, termasuk juga di situ ada TNI Polri yang sebagai pengamanan dan sebagainya. Saya kira menjadi catatan yang menarik bahwasannya ini menjadi tugas bersama untuk bagaimana percakapan, gairah warganet untuk bisa terus ditingkatkan terkait dengan dinamika-dinamika yang positif ya berkaitan dengan pemilu sudah bisa digaungkan. Ya para bacaleg mungkin walaupun periode kampanyenya belum bisa turun, tapi setidaknya sudah mulai ada perbincangan-perbincangan ataupun juga opini-opini, gagasan-gagasan yang mulai bisa dibangun, lalu juga baca dan memanfaatkan platform digital masih sangat terbuka. Betul sekali, sangat-sangat terbuka. Termasuk juga tadi catatan kalau kita temukan yang kritik ataupun juga saran ya saya kira ya dari warganet yang berkatakan bahwa kandidat baca pres bahkan yang mendapat sorotan paling banyak pun harapannya bisa membangun juga politik-politik narasi, gagasan yang dikedepankan di berbagai macam platformnya. Ya begitupun juga tadi catatan yang kedua menurut saya menjadi suggestion penting bahwa dinamika ini kan banyak tersorot pandangan warganet terhadap pemilu ini tersudut di satu ruang lingkup yang sempit yakni Pilpres. Padahal penyelenggaraan pemilu ini akan diikuti oleh pileg yang representatifnya lebih besar. Akan dari mulai tingkat RI, tingkat provinsi, kabupaten, hingga DPD juga, Mas Hendy. Nah itu dalam yang perlu. catatan kita memang partisipasi masyarakat di Pilpres memang jauh lebih tinggi dibanding pileg ya. Betul sekali Mas Hendy. Jadi ini penting saya kira bagi berbagai macam elemen khususnya partai politik dan para kandidat caleg-caleg petarung-petarung nih akan berkontestasi di 2024 untuk bagaimana mereka juga mendongkrak juga hal itu supaya perbincangan warganet, awareness publik dan juga masyarakat terhadap pemilu dan juga pileg itu bahwa juga sama besarnya lah antusiasme dan juga tingkat partisipasinya. Saya kira itu Mas Hendy beberapa catatan yang bisa diberikan. Menarik dari banget ya suggestion-nya, dan ini juga jadi PR juga sebenarnya untuk Partai Gelora bagaimana mensosialisasi visi, program, juga Bacalek. Dan Bacalek masih punya hal yang harus disosialisasikan juga yaitu tentang visi dan programnya. Sekali lagi ini suatu temuan yang menarik ya. Kita membaca apakah masyarakat menghadapi tahun politik 2024 itu optimis atau pesimis. Terima kasih sudah bergabung dengan Peta Maya edisi ketiga. Terima kasih sekali lagi Kang Dadan. Sampai jumpa lagi nanti. Nah, kita juga akan saksikan segmen-segmen suara warga langsung dengan tema yang sama dengan ini. Kita akan mendengarkan langsung dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa di Peta Maya episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Dan. Terima kasih Mas Hendy. Sampai jumpa kembali insyaallah. Semua Partai Gelora yang nomor 7 warnanya biru, Partai Gelora yang nomor 7. Aku dan kamu kita semua siap menangkan. Pria wanita tua dan muda pilih Gelora. Gelombang rakyat arah baru Indonesia, jayalah jaya Partai Gelora.